Welcome back Voltagers. Gimana kabar kalian guys? Kak Chloe, kita sekarang udah siap ibadah kan? Kamu kok gak jawab aku sih? Oh, paham guys. Nanti kita ada fun time. Stay tune ya, jangan lupa stay tune. Oke, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Thank you buat hari ini Tuhan, kalau kita masih bisa ibadah bareng-bareng Voltagers. Sekarang Tuhan kami ingin mempersiapkan diri kami Tuhan, agar kami dapat belajar sesuatu dari ibadah hari ini, dan kami dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Voltagers, let's praise Jesus. Semuanya bisa bangkit berdiri bersama Tuhan yuk. Kita tepuk tangan bersama yuk. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Sama-sama nyanyikan yuk. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Semuanya angkat kedua tangannya bersama-sama. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Are you ready to jump? Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia.
to collide with your love. Amen. Every heart set apart just to be where you are. Sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, we turn it all our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Everybody jump with me, come on. Be the best time of our
datang dengan penuh kerinduan Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Tuhan, inilah rinduku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu di hidup kami, Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami, ini kerinduan kami, Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerindu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagimu,
Taruh kedua tangan di hati seperti ini. Dan katakan sungguh-sungguh dari hatimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan hidup kami, seluruhnya, segalanya, hanya bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Yes. We belong to you, Lord. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi rencana-Mu. Yes. Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tetap taruh kedua tangan di hatimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab ketika Engkau membuat dan membentuk kami, Engkau merencanakan sesuatu yang indah di hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu supaya semakin jelas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi terang buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo Voltagers, wah ini udah minggu kedua tahun 2021. Minggu kemarin Kak Vina udah jelasin nih soal dream. Kalau dream itu tentang apa? Semua hal yang Tuhan kasih ke kita. Mimpi-mimpi besar itu semuanya dari Tuhan. Hari ini, kayak saya tuh mau bahas soal yang mimpi juga, tapi turn your dream into reality. Wah asik. Dan kita masih belajar tetap sama satu tokoh, Yusuf namanya. Kemarin kita udah belajar kalau Yusuf itu dapat mimpi kan ya. Dapat mimpi dari Tuhan yang begitu besar. Kalau boleh diartikan dia itu akan memimpin satu kayak satu bangsa gitu. Jadi orang kepercayaannya Tuhan. Tapi mimpi yang sebegitu besar itu perlu langkah-langkah yang kecil. Langkah-langkah yang kecil yang perlu kita lakukan tiap harinya. Dan realitanya, Kak Vina kemarin ngomong soal mimpi, Kak. Mimpi yang begitu besar. Aku ya pingin punya mimpi besar. Tapi realitanya juga, orang tua aku juga gak support, Kak. Secara finansial juga, gak bisa support juga, Kak. Aku mending jadi orang yang biasa-biasa. No! Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Karena apa? Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa loh. Bayangin Yusuf punya mimpi yang sebegitu besar, tapi tahu nggak kenyataannya apa? Setelah dia menceritakan mimpinya sama saudara-saudaranya, tahu apa yang dialami? Dia disuruh ayahnya untuk ke saudara-saudaranya itu pas itu mau pergi ke ladang gitu. Dari kejauhan saudara-saudaranya itu lihat, wah ini ada Yusuf. Kita baca dua ayat ya, di Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Jadi pas Yusuf udah kelihatan nih, udah mau ke saudara-saudaranya. Realita yang kejadian yang dialami Yusuf itu ini. Kata mereka, ini kata saudara-saudara Yusuf, kata mereka, seorang pada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lempar ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Saya ulang ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Realitanya setelah Yusuf dapat mimpi, gak tiba-tiba mulus. Kita tahu setelah ini Yusuf itu
dijual, difitnah, dipenjara, ya kan? Dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Tapi kok kenapa mimpinya tetap kejadian? Kenyataan yang dialami Yusuf itu amat sangat gak enak. Kak Esra punya mimpi, iya. Dulu itu Kak Esra pengen jadi drummer. Percaya gak percaya, until now, sampai sekarang, Kak Esra itu gak punya drum loh. Tapi apakah itu mengecilkan mimpi dan niatnya Kak Esra untuk ngejar mimpi Kak Esra? Enggak. Kak Esra ini punya paha. Wah, Kak Esra kalau denger lagu itu Kak Esra main di paha. Deg tak, deg deg tak, deg tak, deg deg tak. Kak Esra main pakai paha, pakai kakinya Kak Esra. Nanti kalau bisa pelayanan ketemu drum itu Kak Esra main latihan sungguh-sungguh. Mimpimu apa? Mimpimu apa sekarang? Kenyataanmu apa? Kak, aku tuh mimpi pingin banget jadi pemain basket yang terkenal kayak LeBron James. Aku pingin jadi pemain sepak bola yang kayak Cristiano Ronaldo. Aku pingin Kak bisa sukses kayak Bill Gates. Kita lihat Cristiano Ronaldo, kita lihat LeBron James, kita lihat Bill Gates sekarang. Kita nggak lihat kenyataan yang mereka alami. Tuhan itu memberi kita mimpi. Itu kayak pohon yang gede banget. Yang banyak buahnya yang tinggal diambil, tinggal makan, tinggal nikmati, duduk rindang. Itu mimpi dari Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali yang kita dapatkan setelah dapat mimpi itu kenyataannya kayak biji. Kecil banget kan? Kalian kelihatan gak ini? Yusuf itu ya dapat mimpi yang sebegitu besar. Tapi yang dia dapetin itu ini. Ini biji. Kecil. Tapi mimpinya Yusuf dengan keadaannya itu yang bertolak belakang itu bisa jadi kenyataan, gak bisa kenyataan, itu tergantung dia. Sama kayak semua mimpinya kita ini. Kamu mimpi jadi apa? Mungkin kenyataanmu kayak gini kecil, amat sangat gak mungkin. Woi, salah. Ini biji, mau kamu tanam, mau kamu rawat, terus tumbuh, terus berbuah, tergantung kamu. Yusuf juga dapat mimpi, terus kenyataannya kayak gitu. Tergantung dia juga, hidupnya mau masuk penjara terus atau menggenapi mimpinya. Jangan salah loh, ini biji kecil ya. Kamu tanam, kamu rawat, tumbuh, kamu setia, dapat buah atau hasilnya. Jangan remehin yang Tuhan kasih. Oke, keadaanmu apa sekarang? Kak, aku gak mungkin bisa jadi desain grafis. Kak, laptopku ada tapi ya gak seberapa canggih. Ada YouTube bro. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengejar mimpi kita. Kenyataan itu gak lebih besar dari Tuhan kita. Kenyataan di hidup kita itu gak lebih besar daripada apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita. Jangan nyerah. Let your faith bigger than your fear. Let your hope bigger than your situation. Biarin imanmu itu lebih besar daripada ketakutanmu. Biarkan harapanmu itu lebih besar daripada keadaanmu sekarang. Satu poin penting untuk turn your dream into reality. Plan your dream. Fix sudah. Gak ada lagi. Plan your dream. Tips simple. Kalian mau jadi apa? Tentuin dulu. Oke kak, aku ada yang mau jadi olahragawan. Oke, olahragawan. Aku mau jadi businessman. Oke, aku mau jadi videographer kak. Oke, tentuin dulu. Tentuin dulu sudah. Kalian masih SMP kan? Habis ini SMA. Tentukan kalau kalian mau olahraga, jadi olahragawan. Kalian masuk SMA yang kira-kira tim bola basketnya itu paling ciamik, paling jago. Kejar itu. Kalian mau jadi videographer. Kalian sekarang ada SMK kan ya? Sekolah kejuruan.
Kalian bisa sekolah kejuruan yang jurusannya ke multimedia. Kuliahnya tentuin juga kalian mau di mana. Kalau kalian pingin jadi YouTuber, bisa ngedit-ngedit ya kalian cari fakultas, cari kampus yang bisa ngajari kalian tentang multimedia. Sembari itu persiapanmu guys, belajar dan usaha. Plan your dream, do your best, God will take the rest. Yusuf itu juga tahu mimpinya apa. Kenyataannya amat kayak gitu. Kaisar yakin deh, ketika dia di rumah Potifar, kenapa dia sampai dipercayain rumahnya? Dia itu ya melatih dirinya, melakukan yang terbaik tiap waktu. Makanya dia dipercaya, itu dia budak. Tiba-tiba jadi kayak kepala rumah tangganya di rumah Potifar. Itu kalau nggak dia itu rajin, hidup benar dan jujur, nggak mungkin. Dia masuk penjara. Dia loh sampai dipercaya sama kepala penjaranya untuk ngurusi tawanan-tawanan yang lain. Keadaannya Yusuf itu berat Paul guys. Plan mimpimu apa? Kejar itu. Kak, kalau pas di tengah-tengah gak sesuai dengan plan gue gimana? It's okay guys. It's okay. Kalau kalian dapat mimpi dari Tuhan, cita-cita dari Tuhan, terus di tengah itu kayak kelihatan keadaan itu 180 derajat kebalik. Tetap kejar mimpimu itu. 2 kali Yusuf itu keadaannya kebalik. Pertama dia dijual, kedua dia difitnah masuk penjara, tapi ujungnya dia tetap pada mimpinya itu. Yang berkuasa atas hidupmu itu bukan keadaan, tapi Tuhan. Punyalah iman untuk hari ini, dan punyalah harapan untuk masa depan. Plan your dream. Di-plan. Banyak cerita orang di dunia ini yang bukan dari keluarga mampu, tapi mendapatkan mimpinya, itu kelihatannya cuman kenyataan yang mereka alami. Ya kayak ini, biji ini kecil. Apa yang ada di tanganmu? Biji apa yang di tanganmu? Laptop, biasa aja. Oke, tahan. Kak, aku cuman punya 1 bola basket, Kak. Itu bijimu, ambil dulu. Kak, aku cuman punya internet, Kak, sama HP, Android. Apa yang sekarang ada di tanganmu? Biji apa yang di tanganmu sekarang? Plan, oke, aku cuman punya 1 bola basket ini. Aku akan olahraga, aku akan latih fisikku, akan nyoba trik-trik yang kelihatannya susah. Aku pelan-pelan. Jangan keadaan kontrol kamu harus kontrol keadaan. Beneran. Kita buka 1 ayat ya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulang ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, makanya engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hope is for the future, but faith is for today. Biji apa yang di tanganmu sekarang? Pakai biji ini. Apa yang di tanganmu sekarang? Melakukan hari demi hari itu pakai iman. Oke, aku tuh belajar hari ini, apa yang ada padaku itu untuk nanti. Pakai imanmu sekarang. Terus kamu lihat, bayangin masa depan. Oh, ini ada harapan. Asal aku dalam Tuhan, pasti ada. Plan your dream. Jangan takut untuk ngeplan. Jangan takut untuk gagal. Dan jangan menyerah. Kaisra ingat tiba-tiba soal Yusuf ini. Kaisra gak bayangin ya keadaan Yusuf ini. Ditolak saudaranya. Dijual, literally dijual guys. Literally dijual ya. Dijual sama saudara-saudaranya. Dibilang mati ke papanya.
jadi budak, difitnah lagi. Dia sudah melakukan, istilahnya dia sudah mengusahakan segala sesuatunya nih. Dia sudah punya iman untuk melakukan sehari-hari. Dia mungkin dia bersihin itu dengan bersih, mengatur rumahnya Potifar dengan benar, melakukan yang terbaik. Ternyata tuan yang dia percaya lebih percaya istrinya. Akhirnya dia di penjara. Saya yakin pas momen itu amat sangat kecewa dia. Pasti ada kecewa juga dia. Masuk penjara. Kalau orang biasa pasti Tuhan sudah gak ada sama aku deh. Tapi lihat apa yang dilakukan sama Yusuf. Entah apa aja yang dilakukan sama Yusuf sampai kepala penjara itu percaya sama dia. Dia tetap melakukan yang baik loh. Dia tetap melakukan yang benar. Dia tetap stick to the plan. Punya karakter yang kuat dalam Tuhan. Dia ingat mimpinya. Sampai ada satu ketika diputar sama Tuhan keadaannya, akhirnya mimpinya kejadian juga. Apa sekali lagi, apa sih keadaanmu sekarang? Biarin imanmu itu lebih besar dari kekhawatiranmu dan ketakutanmu. Harapan itu gak boleh putus, guys. Berbahagialah orang yang percaya namun belum melihatnya. Berbahagialah orang yang mereka tidak melihat namun percaya. Mimpi itu jauh banget. Tarik itu mimpi, jadikan realita. Jadikan itu realita. Jadikan itu, lihat apa yang gak lihat itu jadi realita. Bisa. Asal sama Tuhan. Seberat apapun masalah, kalau kamu sama Tuhan, itu bisa. Plan your dream. Udah ikut aja. Kalian pingin apa? Buat simple tapi besar. Kalian pingin jadi YouTuber, jadi videographer, atau kalian pingin jadi musisi, plan dulu. Terus tarik mundur, sekolahnya di mana-mana aja. Pas jalani berat, iya. Tapi lebih berat lagi, kalian sudah nggak ngeplan, kalian ngalir aja, terus tiba-tiba dapat masalah. Plan your dream. Apapun itu, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seriously. Kalau Yusuf aja, keadaannya bisa diputar sama Tuhan. Apa bedanya kita sama Yusuf? Kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama kesayangan Tuhan. Jadilah orang yang paling berbahagia. Tetap percaya. Walaupun belum melihatnya. Itu yang namanya hope. Amin guys. Coba sekarang sudah mulai pikir-pikir nih. Kayak saya kasih waktu deh. Pikir. Oke, aku pengen jadi apa? Catat dulu. Ya, tulis dulu. Sekarang coba tulis. Catat. Udah catat. Pengen sekolah di mana? Kuliahnya. Ditarik mundur. Mau kuliah di mana? Tulis aja dulu. Pengen kuliah luar negeri. Tulis dulu. Walaupun finansial belum ada yang namanya beasiswa. Terus, Kak, aku pendek, Kak, pengen jadi pemain basket. Bisa. Banyak pemain basket itu ya, nggak tinggi-tinggi amat, tapi bisa. Tulis dulu, mau kuliah di mana, SMA di mana, catat dulu. Terus, mau ngapain aja kalian untuk ngejar? Beasiswa mungkin. Kalian mau latihan, tulis dulu. Udah tulis? Ya, tulis di kertas atau di HP itu. Kalian foto. Kalian tag Instagram Eagle Kids. @EagleKidsGMS. Tunjukin mimpi kalian apa dan langkah-langkah kalian apa. Itu namanya perkatakan iman. Yusuf itu pas dapat mimpi, dia langsung ceritakan sama orang-orang loh. Jangan malu sama mimpimu. Jangan kecil, jangan malu. Udah catat langkah-langkahnya juga, foto. Atau kalau kalian di HP di screenshot aja, post di Instagram Eagle Kids. Kak Esra pasti, Kak Esra balesin nanti dah. Bukan walaupun nggak pakai akunnya Eagle Kids ya, pakai akunnya Kak Esra nggak apa-apa. Kak Esra pingin lihat voltagers itu ya, punya mimpi, jadi anak-anak yang punya mimpi yang besar, yang gak takut bermimpi, yang gak takut ngeplan mimpinya. Kalau Yusuf bisa sama Tuhan, kita juga bisa sama Tuhan. Jangan lupa ya, post ya.
setiap mimpi kalian, setiap plan kalian. Let me pray for you guys. Shikara bayara bara bara bara. Oh ramayara bayara bara 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 shikiri. Ramayara bara 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 shikara na 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 bayara bara 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 shikiri. Shikara bayara bara. Tuhan, saya berdoa buat setiap anak-anak, setiap voltagers di rumah ini. Ini awal tahun Tuhan. Mereka mau bikin plan buat mimpi mereka. Biarlah apa yang tertulis, apa yang terketik bahkan Tuhan Yesus, apa yang mereka pikirkan Tuhan Yesus, jadikan kenyataan Tuhan. Walaupun keadaan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, asal kita setia aja, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kayak Yusuf gak aneh-aneh Tuhan. Kami percaya apa yang jadi mimpi kita pasti kejadian Tuhan Yesus. Urapi setiap pekerjaan tangan setiap voltagers ini Tuhan Yesus. Setiap buah pemikiran mereka Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam hati mereka, urapi mereka sejak dini. Voltagers ini adalah pemimpi-pemimpi yang besar. Yang setia sama Engkau. Yang mau menjalankan dengan tekun. Dengan giat setiap mimpi mereka. Mereka tidak akan menyerah. Serahkan setiap biji-Mu. Apa yang ada pada tangan, apa yang ada di tangan-Mu ini ke Tuhan. Setiap keadaan, setiap apa yang kamu punya, serahkan di dalam nama Yesus. Jadikan itu berkali-kali lipat Tuhan. Jadikan itu besar, jadikan itu spesifik, jadikan itu hebat. Please Tuhan. Bless them Tuhan. Shikara hamayara bara-bara, shikara bayara bara-bara. Uramaya nikira hamayara bara-bara bara-bara shikira. Berkati mereka Tuhan Yesus di awal tahun ini. Punya iman, punya harapan masa depannya Tuhan. Shikara bayara bara. Ikara na 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 bayara. Shikara. Berkati setiap anak-anak ini. Setiap keluarga mereka dengan damai sejahtera. Kasih sukacita. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan Yesus buat setiap anak-anak dan keluarga ini Tuhan. Keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkati keluar masuk-Mu. Diberkatilah apa yang kamu mimpikan itu akan jadi kenyataan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan dengan hubungan yang dekat. Hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan Tuhan juga. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. See you next week. God bless you. Jangan lupa di tag ya Instagramnya @eaglekidsgames. Bye. Oke Voltagers, sekarang kita bakal mulai fun time-nya. Sekarang Kak Chloe bakal meragain profesi-profesi yang kita udah siapin. By the way guys, jangan lupa scan barcode buat submit jawaban kalian. Scan, sekarang. Scan. Jangan lupa submit jawaban juga. Oke, kita bakal mulai dari profesi pertama. Wah, dia ngomong sama dirinya sendiri nih. Kalian pasti sering nonton nih profesi ini. Pasti kalian juga punya cita-cita jadi profesi ini. Yakin saya. Profesi kedua. Ini profesi yang sering buat orang nangis. Biasanya kakak yakin teman-teman kalian lari dari profesi ini. Lari. Profesi 3. Ini mah gampang. Kalian gak usah diperagain pasti udah tahu. Banyak kalian juga dengerin profesi ini kan? Oke. Siap? Profesi keempat. Wah, ini profesinya berhubungan sama mulut sama perut kalian. Kalau nggak ada profesi ini, kalian nggak bakal bisa mikir guys. Kakak yakin. Profesi yang terakhir. Wow. Dia nyerang pakai tangan. Ini mah udah jelas banget guys. Nah itu profesi yang kalian harus tebak guys. Jangan lupa submit ya. Ya ampun Chloe, akhirnya kamu ngomong. Ya ampun. Oke, kita pamit dulu sama Voltagers. See you next week and God bless you.